Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan lanjut latihan soal SKB, formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan, berdasarkan prediksi soal SKB yang akan muncul pada SKB tahun ini. Pada kali ini kita akan latihan soal mengenai biologi OPT, perilaku, dan bioekologi serangga. Sebelum masuk soal latihan, seperti biasa kita pahami istilah yang umum dari formasi POPT ini. Nah, di sini ada istilah yang pertama yaitu virulen, adalah kemampuan penyebab penyakit atau patogen untuk menyebabkan kerusakan pada tanaman. Yang kedua yaitu inokulum, adalah bagian dari patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Dan yang ketiga, isolasi patogen, adalah suatu metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari patogen dari bagian tanaman yang bergejala serangan penyakit, yang bertujuan untuk dibiarkan di laboratorium guna mengidentifikasi patogen yang menyebabkan sakit pada tanaman. Nah, yang keempat yaitu hifa, adalah benang-benang halus dari miselium jamur. Yang kelima yaitu masa inkubasi, adalah waktu antara saat inokulasi patogen sampai timbulnya gejala awal penyakit pada tanaman. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu patogenesitas, adalah kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit pada tanaman yang ditunjukkan oleh gejala serangan. Nah, kawan-kawan, ini adalah istilah umum yang ada di dalam formasi POPT. Sekarang kita lanjut mengenai OPT utama pada tanaman. Di sini ada OPT pada tanaman jagung. Nah, kita lihat hamanya dulu. Apa-apa saja hama pada tanaman jagung, antara lain yaitu penggeret tongkol, Heliotis armigera HBM, penggeret batang merah jambu, Sesamia inferens Walker, penggeret batang jagung, Ostrinia furnacalis, ulat gerayak oriental Mitimna sp, lalat bibit Aterigona sp, ulat tanah Agrotis epsilon, wereng jagung Stenocranus baccherimoa, ulat lundi Pilopaga hilleri, belalang kembara Locusta migratoria, kutu daun Apis maidis, kumbang landak Dactylispa baliiges, dan tikus Rattus argentiventer. Nah, kawan-kawan, ini adalah hama utama pada tanaman jagung. Hama ini bisa menyerang bagian daun, batang, tongkol, bahkan akar dari tanaman. Nah, sekarang kita lihat penyakit utama pada tanaman jagung. Di sini ada bulai yang disebabkan oleh Peronosklerospora maidis. Ini adalah sejenis jamur. Selanjutnya ada karat daun yang disebabkan oleh Puccinia polyzora underwear. Ini adalah sejenis jamur juga. Selanjutnya ada hawar daun jagung yang disebabkan oleh Helminthosporium tursicum pas. Ini juga sejenis jamur. Selanjutnya yaitu hawar daun yang disebabkan oleh jamur Xerohilum tursicum. Selanjutnya ada hawar pelepah yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani. Selanjutnya ada bercak daun yang disebabkan oleh jamur Helminthosporium maidis. Selanjutnya ada busuk tongkol dan busuk batang jagung yang disebabkan oleh Fusarium miniliforme dan Pythium apanidermantum. Selanjutnya adalah penyakit gosong tongkol jagung yang disebabkan oleh jamur Ustilago maidis. Selanjutnya ada busuk tongkol Nigospora yang disebabkan oleh Nigospora oryzae, sejenis jamur juga. Selanjutnya ada penyakit busuk batang bakteri yang disebabkan oleh Erwinia carotophora, sejenis bakteri. Dan yang terakhir yaitu bercak coklat bakteri yang disebabkan oleh Pseudomonas syringae. Ini adalah sejenis bakteri. Nah, kawan-kawan, ini adalah jenis penyakit utama pada tanaman jagung. Dan semua ini merupakan OPT utama pada tanaman jagung. Jadi, kawan-kawan jangan lupa dihafal ya, dan pahami juga gejala serangan OPT-nya, penyebab penyakitnya,
tanaman yang diserang atau bagian tanaman yang diserang, jenis OPT, bahkan vektor penyebar virusnya juga. Oke kawan-kawan, sekarang kita mulai latihan mengenai prediksi soal SKB yang akan muncul. Di sini saya akan berikan 15 soal prediksi. Silahkan kawan-kawan jawab nantinya dan cocokkan jawaban kawan-kawan tersebut dengan kunci jawabannya. Di sini ada 5 bagian contoh soal. 5 bagian soal yang pertama yaitu tentang biologi serangga. 5 bagian soal kedua yaitu tentang biologi penyakit. Dan 5 bagian terakhir tentang bioekologi dan perilaku serangga. Jadi kawan-kawan langsung saja kita mulai soal yang pertama. Gejala serangan sangat identik dengan tipe mulut serangga yang menyerang. Gejala serangan hama dengan tipe mulut menusuk menghisap yaitu A. Bagian daun tampak seperti terbakar. B. Bagian dalam buah busuk. C. Hilangnya bagian epidermis daun. D. Daun gugur berjatuhan. Atau E. Warna daun menguning dan mengeriting. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 2. Bagian tubuh yang digunakan serangga untuk mengetahui keberadaan makanan, arah perjalanan, bahaya, dan interaksi sesama serangga yaitu A. Kapiut, B. Anten, C. Toraks, D. Abdomen, atau E. Spirakel. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 3. Fungsi eksoskeleton pada bagian tubuh serangga yaitu kecuali A. Sebagai tempat penguat tubuh, B. Pelindung bagian dalam tubuh, C. Pendeteksi ancaman dari luar, D. Pengatur penguapan air, atau E. Penerus rangsangan dari luar. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 4. Ciri-ciri sayap yang dimiliki oleh ordo Hemiptera adalah A. Setengah bagian pangkal sayap keras, B. Bagian sayap depan keras dan tebal, C. Sayap depan sama besarnya dengan sayap belakang, D. Sayap ditutupi sisik, atau E. Memiliki sepasang sayap utama dan sepasang sayap lagi termodifikasi menjadi halter. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 5. Sayap yang berfungsi sebagai penyeimbang serangga ketika terbang yaitu A. Halter, B. Tarsus, C. Toraks, D. Femur, atau E. Hipofaring. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 6. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari jamur patogen yaitu kecuali A. Hidup sebagai parasit dan saprofit, B. Punya inti sejati atau eukariotik, C. Tidak punya inti sejati atau prokariotik, D. Memiliki spora dan hifa, atau E. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 7. Kondisi yang menguntungkan untuk jamur patogen berkembang lebih cepat yaitu A. Kondisi kering dengan kelembaban tinggi, B. Kondisi basah dengan kelembaban rendah, C. Kondisi dengan intensitas hujan tinggi, D. Kurangnya nutrisi hara yang diserap tanaman, atau E. Iklim lingkungan di ekosistem selalu berubah-ubah. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 8. Di bawah ini merupakan ciri-ciri nematoda yaitu kecuali A. Memiliki bentuk bulat panjang, B. Merupakan hewan tripoblastik atau pseudoceolomata, C. Hidup parasit pada bagian tanaman umumnya akar, D. Tubuh tidak bersegmen, atau E. Dapat memperbanyak diri secara aseksual. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 9. Parasit yang hanya dapat hidup pada jaringan hidup tanaman yaitu A. Parasit fakultatif, B. Parasit saprofit, C. Parasit obligat, D. Hiperparasit, atau E. Superparasit. Silakan dijawab kawan-kawan.
Sudah ya, kita lanjut soal nomor 10. Di bawah ini merupakan tahap-tahap perkembangan penyakit, yaitu kecuali A. Inokulasi, B. Fertilisasi, C. Penetrasi, D. Masa inkubasi, atau E. Germinasi. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 11. Bemisia tabasi merupakan hama utama pada tanaman cabai, bahkan juga menyerang tanaman tomat, kentang, dan lain-lain. Bagian tanaman yang diserang oleh hama ini adalah A. Bagian bawah permukaan daun muda, B. Bagian atas permukaan daun muda, C. Bagian epidermis daun, D. Bagian tulang daun, atau E. Bagian pangkal daun. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 12. Di bawah ini merupakan hama yang berperan sebagai vektor virus, yaitu kecuali A. Chaetognema pulicaria, B. Bemisia tabasi, C. Nepothetis virescens, D. Thrips sp, atau E. Apis gossypii. Silakan jawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 13. Helopeltis sp merupakan hama utama pada tanaman kakao. Hama ini menyerang tanaman kakao pada bagian A. Daun, B. Batang, C. Akar, D. Buah, atau E. Ranting. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 14. Ambang batas ekonomi hama wereng batang coklat pada tanaman padi fase generatif adalah A. 1 ekor per rumpun, B. 5 ekor per rumpun, C. 10 ekor per rumpun, D. 15 ekor per rumpun, atau E. 20 ekor per rumpun. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal terakhir, soal nomor 15. Nezzara viridula merupakan hama utama pada tanaman kedelai yang menyerang bagian A. Daun, B. Batang, C. Pucuk daun, D. Polong, atau E. Bunga. Silakan jawab kawan-kawan. Sudah ya kawan-kawan, ini adalah soal terakhir. Jadi silahkan kawan-kawan cocokkan jawaban kawan-kawan tadi dengan kunci jawaban berikut ini. Nah, berapa pertanyaan yang kawan-kawan dapat jawab? Silahkan beri keterangan di komentar ya. Berapa soal yang benar dan berapa soal yang salah. Selamat untuk kawan-kawan yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan maksimal ya. Mudah-mudahan nanti dalam menjawab SKB dapat menjawab pertanyaan ini dengan maksimal. Nah, kawan-kawan, inilah sedikit prediksi soal SKB formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan, yang mana soal-soal ini berdasarkan dari kisi-kisi dan prediksi soal SKB yang akan muncul. Jadi, kawan-kawan, sekian dulu video mengenai prediksi soal SKB ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan masukannya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatannya ya. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.